Oke, halo, shalom rekan-rekan semuanya. Hari ini saya mau kasih demo ya. Jadi kan udah pada tahu ya kalau saya produksi Kevin. Nah, hari ini saya mau kasih demo aja. Demo ya. Nah, tepayan yang saya pakai itu harus yang belin ya. Ini coba demo aja supaya praktis ya. Jadi intinya ya ada tempat lah ya. Harus ada tempat. Ya, tempat untuk memfermentasi kefirnya ya. Saya pakai ini ya galon aqua yang udah dimodif ya. Lalu tutupnya pakai kain ya. Kenapa kain? Karena untuk fermentasi harus ada angin nih ya rekan-rekan ya. Sehingga nanti jadi panas nih ya. Jadi panas nanti di sini. Ya, oke. Gak apa-apa. Nah, pertama-tama ini adalah bibit kefir yang kemudian diproses ya rekan-rekan. Jadi bibit kefir itu nggak seperti ini bentuknya. Bentuknya itu seperti seperti karet gelang ya. Kenyal-kenyal, warnanya juga warna kayak kuning gitu ya. Nah, itu bibit yang asli ya. Bibit yang asli seperti itu. Nah, ini udah bibit praktis ya. Buat apa? Jadi bibit praktis ini adalah bibit yang udah dikasih susu juga sedikit ya. Tujuannya supaya supaya bakteri kefirnya itu udah terurai ya. Jadi udah nyampur ya ke susunya, sehingga nanti kalau dibuat dengan susu dalam jumlah yang besar, dia akan lebih cepat jadi ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini bibit yang ininya, bibit praktisnya udah saya takar teman-temannya. Yang ini adalah 600 cc ya. Yang ini sekitar 50 cc ya. Di total 650 cc. Ya, jadi yang ini 50 cc. Nah, tuh ya bibitnya bibit praktis ya. Jadi kental sekali ya rekan-rekan. Oke, ini yang 50 cc. Ini yang 600 cc ya. Ya, dapat dari mana saya bibit praktisnya? Jadi ini udah disiapin duluan ya teman-teman ya. Disiapin duluan. Ini 600 cc. Di total di dalam sini jadi sudah ada sekitar 800 cc bibit praktis ya rekan-rekan. Oke, ya. Bibit praktis. Ini ya 650. Yang sekarang, nah ini resep rahasianya ya. Apa itu? Ini adalah susu ya dari sapi yang makannya rumput ya. Jadi bukan makan dedak atau pakan ternak, bukan. Ini memang susunya khusus ya. Ya dari sapi yang makannya rumput. Biasanya sapi Australia teman-teman ya. Susu sapi Australia biasanya yang makannya rumput ya. Sangat bagus. Tapi hasilnya juga ada whey-nya warnanya hijau bening ya. Itu whey yang bagus ya karena mengandung klorofil. Jadi buat yang sakit demam berdarah lebih cepat sembuh. Karena apa? Karena mengandung klorofil itunya, susunya ya. Oke. Jadi sekarang saya tuang. Ini adalah tuh ya, kental ya rekan-rekan ya. Karena ini susu sapi yang kualitasnya sangat baik ya. Kalau saya nggak pakai susu import, ini susu ya dari peternakan sekitar daerah sini ya rekan-rekan ya. Ini bukan import karena kita harus mendukung perekonomian Indonesia ya. Kita kasih pekerjaan buat teman-teman kita sebangsa dan tanah air. Jadi saya tidak suka susu import ya. Ini adalah susu. Nah, kenapa pakai jadi seperti ini? Karena saya ngambilnya fresh ya. Tadi sore saya ngambilnya. Ya, jam 5:30 sore. Jadi peternakan itu 2 kali biasanya meraknya. Satu di pagi hari ya, sebelum subuh. Dan sekali lagi itu di sore hari. Oke, ya. Nah, ini udah saya hitung juga. Ini pas setengah liter ya, pakai 5 liter ya, ini pas setengah liter. Oke, jadi sekarang susu dengan bibit vaksin udah nyampur. Fresh ya, bukan frozen ya susunya ya, benar-benar fresh. Ya, sekarang udah nyampur. Ya, berikutnya adalah ini saya pakai pengaduk biasa aja. Dan pengaduknya ini teman-teman, nggak boleh pakai sabun ya, nggak boleh deterjen. Jadi ini dibersihkannya dengan air panas ya, karena kefir kan bakteri ya, kita nggak mau bunuh bakteri baiknya. Jadi kalau Anda suka nonton iklan ya, iklan Yakult atau apa bakteri baik, Anda bakteri baik jangan takut ya. Saya tahu ada orang yang takut ya, saudara saya malah ya, takut kok itu kan bakteri kok. Bakteri tidak semuanya jahat, bikin sakit ya. Ini bakteri baik ya teman-teman. Ya itulah seperti misalnya yang dalam Yakult kan ada Lactobacillus rhamnosus gitu ya. Bakteri baik ya. Ini juga bakteri kefir itu bakteri baik ya. Bakteri kefirun, bukan kafirun ya, kefirun. Jadi kalau udah kita aduk teman-teman ya. Nah kalau teman-teman saya penggiat kefir yang beragama lain,
punya doa sendiri ya. Kalau saya juga doa dengan cara saya ya. Jadi saya berdoanya, Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Mashiach, kiranya bibit kefir ini dan susu kau ubah ya Tuhan menjadi kefir kualitas yang baik dan siap menyembuhkan atau membantu penyembuhan orang-orang yang membutuhkan. Yang kanker, tumor, kista, nium, ya, yang punya penyakit stroke, darah tinggi, darah rendah, darah manis atau diabetes, sembuh pada waktu mereka minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus Mashiach. Haleluya. Ya, jadi kita doain juga menurut iman dan keyakinan masing-masing. Kalau saya tentunya berdoa kepada Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Mashiach. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Mashiach. Kau berikan kuasa Roh Kudus untuk membantu, untuk membuat kefir ini berguna bagi jemaatku atau siapapun yang butuh pengobatan. Dalam nama Tuhan Yesus Mashiach. Haleluya. Amin. Ya, rekan-rekan, masuk ke itu ya udah. Setelah diaduk, jadi nggak ada yang magis-magis ya, nggak ada pakai kimia atau magic, nggak ada sama sekali ya. Biasa aja, ya dalam nama Tuhan Yesus Mashiach. Haleluya, amin. Udah kita doakan sesuai dengan iman kita. Kalau saya iman kepada Tuhan Yesus Mashiach, tentunya Bapak Yahweh, Yesus Mashiach. Setelah jadi gimana? Udah setelah kita masih ada nih, masih ada. Saya nih kamu sampai nggak dipakai. Kita pakai ya, karena bibit kefir itu yang berkualitas ya. Itu lagi susah teman-teman ya. Jadi yang saya pakai ini bibit kefir yang dari Israel ya, yang diminum oleh orang-orang Israel dan orang-orang Palestina juga. Karena di daerah Timur Tengah itu memang umum banget ya, umum banget orang minum kefir ya. Oke, ya karena tadi saya tambahin bibit praktisnya, saya atur saya lagi ya. Doain lagi juga ya dalam nama Tuhan Yesus Mashiach. Haleluya, amin. Oke, nah diaduk ya sudah. Gimana nomor diaduk ya udah ditutup aja supaya nggak nanti kemasukan lalat ya, kemasukan kotoran lah istilahnya ya. Pertama-tama ingat ya, ini harus pakai kain seperti ini ya. Ini kainnya kain kongkok ya kalau saya bilangnya ya, kain kongkok nih. Nah udah ditutup aja, gunanya supaya apa ya, supaya nggak ada yang masuk ya teman-teman, lalat atau segala macam ya. Dan kebetulan memang di daerah sini ya, daerah rumah saya ini memang jarang ada lalat ya. Jadi bagus banget ya, bersih udaranya juga, cocok banget lah ya. Lalu ya udah ini saya tutup luar sini supaya nggak ada debu dan kotoran ya. Ini 2 kali. Pertama dipakai kain, yang kedua ini pakai tisu dapur ya, supaya lebih tebal ya, dan luar tutup. Lah, kerti ya. Ya untuk menghindari kotoran ya atau debu-debu ya. Jadi kita tutup lagi pakai tisu ini ya, tisu yang lebih tebal ya, tisu dapur. Oke, upgrade toilet ya teman-teman, tisu dapur ya yang lebih tebal. Oke, udah itu aja. Dan yang pasti nggak boleh banget ya ditutup pakai tutup plastik ya. Karena ini akan ada terjadi fermentasi, butuh udara ya, butuh oksigen. Jadi nggak boleh tutup ya, kalau ditutup berarti nggak jadi fermentasi ya, batal, nanti gagal ya. Jadi kita tutupnya pakai ini aja, kain dan pakai tisu dapur ya. Nah, tutup selesai. Dan kamu lagi nyari karet gelang lagi ya untuk nutup yang tisunya ini ya. Oke teman-teman, jadi begitulah yang saya kerjakan tanpa ada magic ya. Dan kefir ini udah banyak banget ya yang sembuh karena ikhtiar minum kefir ini ya. Termasuk saya sendiri, saya juga setelah stroke yang ketiga, saya itu minum obat dokter ya setahun kurang itu nggak ada kemajuan ya. Tapi setelah saya minum kefir yang saya buat sendiri, dalam waktu kurang dari 3 bulan saya udah bisa ikut maraton ya. Jakarta Wine and Cheese Festival Marathon di Kelapa Gading ya. Ya itu tanggal 15 Mei itu pas ulang tahun saya, pas maraton ya. Cuma kurang dari 3 bulan pengobatan dan kefir udah bisa ikut maraton ya. Emang pendek sih 3 km tapi lumayan juga ya. Udah pernah habis stroke, saya masih bisa ikut maraton dan kuat loh gara-gara kefir. Jadi teman-teman, kefir itu seperti Anda tuh putih banget ya. Ya kelihatannya di bibit ini ya, di bibit praktisnya ya, putih banget. Kenapa? Karena kalsium dari susunya ya keluar nih ya. Jadi kalau Anda pertama-tama kalau Anda butuh kalsium, misalnya Anda habis kecelakaan gitu ya, Anda butuh pengobatan, kaki Anda lemah setelah kecelakaan atau tabrakan atau patah malah ya, Anda kan butuh kalsium tuh. Penting banget Anda minum kefir. Kenapa? Ini kalsium tinggi ya. Kedua, bahan saya emang dari susu yang terbaik juga ya.
Jadi pasti kalsiumnya juga bagus tinggi. Dan yang ketiga, kalau Anda minum obat, ya kalau Anda minum obat jantung, Anda minum obat kanker ya, minum kefir. Kenapa? Karena obat Anda itu dibawa dalam aliran tubuh Anda, dalam aliran darah kita itu, lewat apa? Yang bawa itu adalah kalsiumnya. Jadi makanya kalau Anda berobat dan Anda minum kalsium tinggi, maka obat Anda lebih efektif ya. Lebih gampang dicerna oleh tubuh dan terbawa oleh tubuh ke seluruh tubuh kita oleh darah ya. Jadi kalsium itu gunanya penting sekali teman-teman kalau Anda berobat ya. Makanya ini bukan iklan ya. Bukan iklan karena apa? Anda boleh beli sendiri kefirnya. Boleh beli di mana aja ya. Saya nggak mau jual ke Anda nih, bukan mau iklan ya. Tapi itulah ya. Jadi kefir saya ini memang dengan kualitas yang terbaik, dengan bibit yang terbaik juga. Makanya tujuan saya sebenarnya buat apa? Buat bantu penyembuhan orang-orang membutuhkan ya. Dan kadang-kadang saya bingung juga ya kalau ada orang yang saya kasih tahu soal kefir, kabur ya, takut ya, dikiranya saya mau suruh beli gitu ya. Enggak teman-teman ya. Kalau Anda mau beli dari saya, oke, saya jual juga kok. Tapi kalau Anda mau cari yang lain lah, misalnya Anda mau cari dari tetangga Anda yang jual juga ya, kalau Anda tinggal di Bandung, banyak di Bandung yang jual kefir, beli aja dari mereka. Ya, Anda support ekonomi tetangga Anda ya, itu lebih penting karena apa? Kita menyupport sama anak bangsa teman-teman ya. Oke rekan-rekan, jadi kalau Anda yang minat nih mau beli kefir saya, itulah cara bikinnya teman-teman ya. Jadi benar-benar nggak ada kimia-kimia masuk, nggak ada jampi-jampi, nggak ada sama sekali ya. Doa biasa aja, Anda pun doa juga dengan iman dan percaya Anda sendiri ya. Saya pun doa untuk iman dan percaya saya. Dan kenapa saya pakai ini teman-teman? Karena ini kan buat simulasi ya, buat kita hari ini belajar lah istilahnya. Kalau saya nanti, saya juga minum loh. Makanya saya pakai ini buat apa? Pakai yang ada ini udah saya modif ya. Kenapa nih ada nozzle-nya di sini? Supaya saya bisa taruh gelas, saya minum. Ya kalau saya minum saya ngacak aja. Saya minum sebanyak mungkin ya. Nggak ada takarannya. Kenapa? Karena ini bukan obat. Pak nanti kalau saya minum obat Pak, bentrok nggak dengan obat dokter? Tidak bentrok ya. Karena ini cuma suplementasi ya. Nggak bentrok sama sekali. Ini bukan obat loh. Ini adalah masuflase superfood ya. Jadi cara kerja superfood itu gimana? Cara kerjanya adalah membuat tubuh kita punya bahan bakar untuk dia menyembuhkan diri sendiri, itu aja. Makanya kalau tanya, bisa nyembuhin apa aja Pak? Betul sekali, bisa nyembuhin apa aja. Karena sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh kita ini luar biasa loh teman-teman. Tubuh kita ini udah intelijen loh, udah smart loh. Dia bisa memperbaiki diri sendiri. Masalahnya, sebagian besar dari kita, sambil kita berobat, sambil kita ngeracunin tubuh kita. Ya, dengan apa? Makan makanan yang berantakan itu ya. Jadi teman-teman, ya ini adalah penguatan holistik, ini adalah bahan bakarnya, untuk tubuh Anda memperbaiki diri Anda sendiri ya. Jadi sembuh enggak? Yakin sembuh teman-teman. Tapi ini alami artinya apa? Enggak nanti cepat ya teman-teman ya. Ini berobat bisa berbulan-bulan. Tapi udah ada beberapa yang ambil kefir dari saya yang sembuh dari kanker ya. Bahkan ada satu orang yang saya kenal teman-teman ya, kepala sekolah ya. Ayahnya kepala sekolah ya lebih tepatnya. Dia kanker lidah ya. Sampai mau dipotong loh di Malaysia. Tapi setelah dia pengobatan kefir selama 3 bulan, sambil anaknya nabung ya untuk bawa bapaknya ini ke Malaysia untuk berobat, untuk dipotong lidahnya, untuk operasi. Ternyata sampai ke Malaysia nggak perlu dipotong ya karena kankernya sudah mati teman-teman ya. Kok bisa? Ya karena kanker lidah kan kelewat minum kefir dilewatin tuh lidahnya sama kefirnya kan. Sehingga langsung bekerja ya. Kanker lain gimana Pak? Ya, ada satu orang juga yang ambil kefir dari saya. Sudah hampir sembuh ya dari kanker payudaranya. Udah gak berkembang lagi kanker payudaranya. Sayangnya, ternyata dia mengambil kefir kenapa? Karena murah. Setelah dia merasa ada baikan, dia berhenti kefirnya lalu dia minum multi level ya. Obat-obatan multi level. Yang ternyata malah bikin kankernya nyebar kemana-mana ya. Jadi sangat amat disayangkan. Beliau akhirnya meninggal dunia rekan-rekan ya. Tapi gara-gara apa? Dia pun oleh keluarganya. Karena stop minum kefir, malah minum obat-obatan dari multi level ya. Ya saya nggak tahu juga mereknya apa, gimana kualitasnya. Jadi intinya teman-teman, kalau Anda mau ikhtiar, coba ya untuk berobat ya, untuk penyembuhan, cari yang alami. Jangan yang kimia-kimia, itu meracuni tubuh Anda ya. Kita maunya berobat, cari yang alami rekan-rekan ya. Karena Tuhan sudah menciptakan ya. Semua hari ini alami semua ya. Yang Tuhan ciptakan susu, bibit kefir ya. Itu semua alami rekan-rekan.
Coba yang alami ya, karena yang alami tentu lebih mantap dalam menyembuhkan. Oke, ya udah itu dulu yang udah saya sampaikan ya. Ini sekedar informasi buat Anda aja. Kalau Anda punya penyakit yang mungkin Anda udah cari obatnya dan belum ketemu, ingat semua penyakit ada obatnya. Yang penting apa? Yakin, diiringi dengan doa dan selalu cari pengobatan yang alami. Oke rekan-rekan, itu dulu aja. Thank you banget. Saya adalah contohnya orang yang stroke dan saya nggak kelihatan kan bekas stroke ya teman-teman. Tapi yang saya lakukan adalah apa? Pengobatan dengan obat dokter saya lakukan, ditambah juga dengan kefir ya. Akibatnya apa? Dalam waktu less dan 3 bulan, ya saya udah bisa aktif lagi sehingga saya cukup kuat untuk saya bisa maraton. Oke? Thank you banget rekan-rekan. Semoga hari ini tayangan ini membantu Anda ya. Oke? God bless you teman-teman. Cepat sembuh ya.